Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Ramakusuma, nomor absen 5. Nama saya Kanaya Putri Hidayat, nomor absen 21. Nama saya Saudina Takiyin Sani, nomor absen 33. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Erlangga tahun 1042. Raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya yang merupakan putra Erlangga. Samarawijaya memperoleh kekuasaan Panjalu dengan ibu kota di Daha. Samarawijaya diperkirakan bertahta di Panjalu pada 1042. Nama raja selanjutnya yaitu Sri Jayawarsa yang baru muncul pada 1104. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut, hingga munculnya nama Raja Bameswara dari Kediri. Raja Bameswara memerintah sekitar tahun 1117 sampai 1134. Pada masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Setelah Bameswara turun tahta, ia digantikan Jayabaya. Prabu Jayabaya berkuasa pada tahun 1135. Diperkirakan berkuasa sampai dengan tahun 1157 dan dianggap sebagai raja terbesar Kediri. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Prabu Jayabaya. Dalam masa pemerintahannya, ia berhasil mengalahkan Jenggala. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang pada tahun 1222 kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga berakhirlah Kerajaan Kediri dan muncul Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Kediri. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Mereka sudah memakai kain sampai bawah lutut, rambut terurai, serta rumah yang bersih dan rapi. Dalam perkawinannya, pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas, dan orang-orang yang sakit akan memohon kesembuhannya pada dewa dan Buddha. Perhatian raja sangat tinggi kepada rakyatnya. Hal itu dibuktikan pada kitab Lupdaka yang berisi tentang tinggi rendahnya seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya sangat berlimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat, sehingga para pedagang Kediri melakukan hubungan dagang antara Maluku dan Sriwijaya. Mata uang yang terbuat dari emas dan campuran perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Ada juga beberapa bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kediri, di antaranya Prasasti Banjaran, Prasasti Hantang, Prasasti Sirah Kering, prasasti yang ditemukan di Tulung Agung dan Kertasono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Tondo Wongso, Arca Buddha Vajrasattva, Prasasti Galunggung, Candi Tuban, Prasasti Panumbangan, dan Prasasti Talan. Selain itu, Kerajaan Kediri juga meninggalkan beberapa kitab, yaitu Kitab Kertasancaya, Kitab Samaradana, Kitab Lupdaka, Kitab Kresnayana, Kitab Samana Santaka, Kitab Bharatayuda, dan Kitab Gatot Kacasraya. Raja-raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri pernah diperintah 8 raja dari awal berdirinya sampai masa keruntuhan kerajaan ini. Dari ke-8 raja yang pernah memerintah kerajaan ini,
yang sanggup membawa kerajaan Kediri kepada masa kemasannya adalah Prabu Jayabaya, yang sangat terkenal hingga saat ini. Adapun 8 raja Kediri tersebut sebagai berikut. Sri Jayawarsa. Sejarah tentang Raja Sri Jayawarsa ini hanya dapat diketahui dari prasasti Siraketing. Pada masa pemerintahan Jayawarsa, memberikan hadiah kepada rakyat desa sebagai tanda penghargaan karena rakyat telah berjasa kepada raja. Sri Bameswara. Raja Bameswara banyak meninggalkan prasasti seperti yang ditemukan di daerah Tulungagung dan Kertosono. Prasasti seperti yang ditemukan itu lebih banyak memuat masalah-masalah keagamaan, sehingga sangat baik diketahui keadaan pemerintahannya. Prabu Jayabaya. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Prabu Jayabaya. Strategi kepemimpinan Prabu Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya. Prabu Jayabaya memerintah antara tahun 1130 sampai 1157 Masehi. Dukungan spiritual dan material dari Prabu Jayabaya dalam hal hukum dan pemerintahan tidak tanggung-tanggung. Sikap merakyat dan visinya yang jauh ke depan menjadikan Prabu Jayabaya layak dikenang sepanjang masa. Sri Gandra. Masa pemerintahan Raja Sri Gandra dapat diketahui dari prasasti Jaring, yaitu tentang penggunaan nama hewan dalam kepangkatan seperti nama gajah, kebo, dan tikus. Nama-nama tersebut menunjukkan tinggi rendahnya pangkat seseorang dalam istana. Sri Aryaswara. Berdasarkan prasasti Angin, Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1171. Nama gelar abhisekanya ialah Sri Maharaja Rake Hinu Sri Aryaswara Madhusudanawatara Arijamuka. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Aryaswara naik tahta. Peninggalan sejarah berupa prasasti Angin 23 Maret 1171. Lambang kerajaan Kediri pada saat itu adalah Ganesha. Tidak diketahui pula kapan pemerintahannya berakhir. Raja Kediri selanjutnya berdasarkan prasasti Jaring adalah Sri Gandra. Sri Sarwaswera. Sejarah tentang raja ini didasarkan pada prasasti Padilegan II dan prasasti Kahyunan. Sebagai raja yang taat beragama dan berbudaya, raja ini memegang teguh prinsip Tatwam Asi, yang berarti dikaulah semua itu, semua makhluk adalah engkau. Bameswara. Pemerintahan Raja Sri Gandra dapat diketahui dari prasasti Ceker dan Kakawin Semaradana. Pada masa pemerintahannya dari tahun 1182 sampai 1185 Masehi, seni sastra mengalami perkembangan sangat pesat. Di antaranya, Empu Darmaja mengarang kitab Semaradana. Kertajaya. Berdasarkan prasasti Galunggung, prasasti Kamulan, prasasti Palah, prasasti Wates Kulon, Nagara Retagama, dan Pararaton, pemerintahan Sri Kertajaya berlangsung pada tahun 1190 hingga 1222 Masehi. Raja Kertajaya juga dikenal dengan sebutan Dandang Gendis. Selama masa pemerintahannya, kestabilan kerajaan menurun. Hal ini disebabkan Kertajaya ingin mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Keadaan ini ditentang oleh kaum Brahmana. Kedudukan kaum Brahmana di kerajaan Kediri waktu itu semakin tidak aman. Kaum Brahmana banyak yang lari dan meminta bantuan ke Tumapel yang saat itu diperintah oleh Ken Arok. Mengetahui hal itu, Raja Kertajaya kemudian mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu Ken Arok dan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan ke kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu bertemu di dekat Ganter. Runtuhnya kerajaan Kediri. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya,
Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Tahun 1258, Jaya Sabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Kenarok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri, namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan penantu Kertanegara, Raden Wijaya. Sekian dari saya, terima kasih.